Selamat datang di channel Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4944 sampai bab 4946. Dasar orang bodoh, ayolah. Chen Ping memberi isyarat kepada Dahu yang besar. Dahu, habisi dia, jangan menahan diri. Bao Hu meraung. Dahu mengangguk, lalu melompat ke atas panggung. Tubuh besar Dahu mendarat dengan keras di arena, seluruh aula Bao Hu bergetar akibat benturan, debu dari tanah berterbangan ke udara, membentuk kabut tipis di bawah lampu. Matanya yang seperti lonceng terpaku pada Chen Ping, api kebiadaban menyala-nyala di pupil matanya, lubang hidungnya yang lebar mengembang dengan dua aliran uap putih, seolah-olah seekor binatang purba sedang terbangun. Serangga kecil, aku akan menghancurkanmu menjadi bubur. Suara Dahu bergemuruh bagaikan guntur yang teredam, mengguncang lentera-lentera di sekitar arena, apinya berkedip-kedip liar. Nada suaranya mengandung kegembiraan yang kejam, seolah-olah dia sudah dapat membayangkan Chen Ping terkapar hingga berlumuran darah. Chen Ping hanya menyeringai, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Dia menggulung lengan bajunya dengan santai, memperlihatkan lengannya yang tampak ramping namun tegas, lalu menunjuk ke arah Dahu. Ayo, mari kita lihat seberapa kuat orang besar ini. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh aula Bao Hu, penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bao Hu mendongakkan kepalanya dan tertawa, suaranya menggelegar seperti lonceng. Nak, berlututlah dan mohon sekarang, dan aku mungkin akan meninggalkanmu mayat utuh. Chen Ping tersenyum dingin, tidak menjawab, hanya meretakkan buku-buku jarinya dengan suara keras. Sikap yang tampak biasa saja ini entah mengapa membuat dada Dahu sesak, instingnya memperingatkan bahwa lawan yang tampak lemah ini jauh dari biasa-biasa saja. Dahu menyerang terlebih dahulu, menyerbu ke arah Chen Ping dengan kaki kokohnya bagaikan gunung yang bergerak, tanah retak akibat hentakannya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang suara menggetarkan penghalang pelindung di sekeliling arena. Kemudian, tinjunya yang besar menghantam Chen Ping dengan kekuatan mendesing. Udara terkompresi menjadi riak-riak yang terlihat, memancarkan ledakan sonik yang menusuk. Kekuatan pukulan ini dapat menghancurkan bukit kecil. Kerumunan orang di bawah menutup telinga mereka, beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan terjatuh oleh hembusan tinju itu, wajah mereka pucat. Beberapa orang sudah memejamkan mata, tidak tahan menyaksikan Chen Ping dilumatkan. Bayi berdiri di tepi arena, butiran keringat di dahinya, tetapi melihat sikap tenang Chen Ping, dia merasa sedikit lega. Sambil menyeka keringatnya, dia bergumam pelan, "Menantu laki-lakiku, sebaiknya kau bertahan." Namun Chen Ping hanya memiringkan tubuhnya, gerakannya seanggun berjalan-jalan di taman. Tinju raksasa itu menyerempet lengan bajunya, menghantam arena. Seketika panggung obsidian yang ditempa khusus itu hancur berkeping-keping dengan lubang selebar 2 meter. Puing-puing beterbangan, debu mengepul. Terlalu lambat. Chen Ping mendengus, suaranya dipenuhi ejekan yang tak terselubung. Sosoknya kabur, dan sesaat kemudian, dia muncul di belakang Dahu, begitu cepatnya hingga tidak ada bayangan yang tertinggal. Apa?
Bao Hu bangkit dari tempat duduknya, matanya terbelalak, menatap dengan tak percaya. Jari-jarinya tanpa sadar menghancurkan sandaran tangan kursinya. Serpihan kayu berjatuhan melalui genggamannya. Chen Ping melompat pelan dan mendarat di bahu Dahu. Gerakannya sehalus daun yang jatuh. Dia berjongkok, menepuk-nepuk pipi Dahu yang berjanggut. Nadanya menggoda. "Dasar orang bodoh, bukankah ibumu mengajarkanmu untuk berhati-hati?" Dahu meraung, mengulurkan tangan untuk meraih Chen Ping di bahunya, tetapi hanya mengenai udara. Chen Ping sudah bergerak ke bahunya yang lain, sangat menikmatinya. "Sialan, turun dari sini." Dahu menggelegar, telapak tangannya yang besar memukul bahunya sendiri, namun selalu meleset hanya sehelai rambut. Bagi Chen Ping, gerakannya selambat langkah siput. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah bersenang-senang, Chen Ping melompat turun dari tubuh Dahu. Dahu, yang benar-benar dipermainkan, mendidih karena amarah, meraung keras seperti banteng yang marah. Dia mengayunkan pukulan keras ke arah Chen Ping, namun kali ini Chen Ping tidak menghindar dengan gerakan lincahnya. Sebaliknya, Chen Ping berdiri tegak, mencengkeram tinju Dahu dengan telapak tangannya. Tangan mereka beradu dengan suara gemuruh. Dalam sekejap, sebuah cahaya menyilaukan menyambar, dan gelombang kejut dahsyat terpancar dari titik hantaman, menjatuhkan para penonton ke tanah, memaksa mereka untuk melindungi mata mereka. Saat cahaya memudar, orang banyak tercengang melihat tinju besar Dahu digenggam erat oleh tangan Chen Ping, sama sekali tidak bisa bergerak. Mustahil. Mata Bao Hu membelalak, suaranya bergetar karena tidak percaya. Kekuatan fisik Dahu tak tertandingi di pasar gelap. Dalam pertarungan sebelumnya, ia selalu mengalahkan lawannya seorang diri. Kapan ia pernah menghadapi musuh yang begitu tangguh? Sambil meraung, otot-otot Dahu menegang, urat-uratnya menonjol saat ia berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Chen Ping. Chen Ping hanya menyeringai dingin, memutar pergelangan tangannya dengan kekuatan tiba-tiba, mengarahkan kembali tinju Dahu. Dengan tendangan cepat ke lutut Dahu, suara krek yang memuakkan bergema. Tubuh Dahu yang menjulang tinggi jatuh ke tanah. Arena itu menjadi sunyi senyap, mulut ternganga tanda tak percaya. Tidak seorang pun pernah menyaksikan kekuatan fisik yang begitu dahsyat, yang mampu mengalahkan lawan dengan ukuran sebesar itu. "Giliranku," kata Chen Ping lembut, suaranya bergema seperti guntur di telinga orang banyak. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, pukulan keras mendarat tepat di wajah Dahu, membuatnya terbanting ke dinding batas arena, meninggalkan penyok besar berbentuk manusia. Dahu berjuang untuk bangkit, tetapi tubuhnya terasa seperti runtuh. Setiap gerakan disertai rasa sakit luar biasa. Chen Ping berjalan mendekat, menatapnya. "Hanya itu yang kau punya." Wajah Bao Hu menjadi gelap, dia berteriak, "Dahu, bangun dan habisi dia." Sambil menggertakkan giginya, Dahu mencoba berdiri, namun malah terjepit oleh kaki Chen Ping di dadanya. Dengan tekanan ringan, Dahu merasa seolah-olah ada gunung yang menghancurkannya, napasnya sesak, dan penglihatannya memudar. "Menyerahlah," kata Chen Ping. Dahu melotot menantang tetapi tahu dia tidak berdaya menghadapi lawan yang tampaknya lemah ini. Dia mengangguk enggan, mengakui kekalahan. Chen Ping melangkah mundur, dan Dahu roboh seperti tumpukan lumpur. Kerumunan itu berteriak dengan suara tertahan yang memekakkan telinga. Mata mereka tertuju pada Chen Ping dengan campuran rasa takut dan kagum.
ada yang lain. Chen Ping mengamati arena, tatapan tajamnya menyapu ruangan. Aku akan melawan 10 orang sekaligus. Wajah Bao Hu berubah marah. Sambil menggertakkan giginya, dia meludah, "Baiklah, nak, kau punya nyali. Mari kita lihat seberapa tangguh dirimu sebenarnya. Semuanya, serang." Dengan lambaian tangannya, 10 petarung elit dari kru Bao Hu melompat ke atas panggung. Langkah kaki mereka yang berat bergemuruh seperti genderang perang. Masing-masing adalah ahli dalam kultivasi fisik yang terpendek tingginya lebih dari 2 meter, tubuh berotot mereka berkilau dengan kilau metalik. Mereka menyebar, mengepung Chen Ping, mata mereka berbinar karena haus darah. Wajah bayi memucat, berteriak cemas, "Menantu, jangan. Jumlah mereka terlalu banyak. Kamu tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Jangan menonjolkan diri saat kau keluar. Kalau kau bertingkah sombong seperti ini, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu." Bayi kesal. Meskipun kekuatan fisik dan ketangguhan Chen Ping luar biasa, menghadapi 10 orang sekaligus adalah hal yang tidak masuk akal. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping melambaikan tangan, memberi isyarat kepada bayi untuk tidak khawatir. Dia memutar bahunya, sambil menyeringai, "Tepat sekali, aku mulai bosan." Wajah Bao Hu menjadi gelap, urat-urat di dahinya berdenyut. Dia membanting meja di depannya, menghancurkannya, dan berteriak, "Bunuh bocah sombong ini." Petarung pertama menyerang, mengayunkan tinju seperti palu besi, terbungkus dalam aura energi samar, kekuatan fisiknya jelas terasa sempurna. Chen Ping tidak menghindar, membalas serangan itu dengan pukulannya sendiri. Tinjunya tampak sangat kecil jika dibandingkan, tetapi memiliki momentum yang tak terhentikan. Retakan, bunyi keras tulang yang patah menembus kesunyian ruang kerja Bao Hu. Lengan lelaki kekar itu terpelintir membentuk sudut yang aneh, tulang menusuk kulit, darah mengucur keluar. Dia berteriak, terlempar mundur, menabrak pilar di tepi arena, dan jatuh pingsan. Penyerang kedua dan ketiga menyerang bersamaan, yang satu mengayunkan tangan seperti pendobrak, sedangkan yang lain mengayunkan kaki seperti cambuk baja. Chen Ping melangkah ke samping dengan mudah. Tangannya bergerak cepat seperti kupu-kupu untuk mengetuk tubuh mereka dengan ringan. "Hah, aduh." Seorang petarung meludahkan darah dan jatuh berlutut. Petarung lain memegangi kakinya yang terluka, merintih kesakitan. Setiap serangan Chen Ping mengenai titik vital dengan presisi yang tajam, tampak lembut tetapi memiliki kekuatan yang menghancurkan. Seperti seekor harimau di tengah kawanan domba, Chen Ping bergerak dengan mudah melewati serangan 10 petarung. Kecepatannya luar biasa, membuat anak buah Bao Hu kehabisan tenaga, bahkan tak dapat menyentuh ujung pakaiannya. Setiap kali menyerang, musuh akan tumbang, menjerit, dengan lengan patah, kaki remuk, atau pingsan. Para pejuang Bao Hu yang ketakutan, menyerang dengan lebih ganas. Namun Chen Ping menjadi lebih ganas, kecepatannya meningkat, kekuatannya melonjak. Di bawah serangannya, anak buah Bao Hu roboh. Teriakan mereka bergema tiada henti. Kerumunan orang menyaksikan, tercengang, tidak pernah melihat kehebatan tempur yang begitu luar biasa. Satu orang melawan 10 petarung elit, tidak hanya mempertahankan posisinya tetapi juga mendominasi mereka, menentang semua akal sehat. Apakah dia benar-benar manusia? Seseorang bergumam. Bagaimana kekuatan fisiknya bisa semengerikan ini? Kata yang lain tak percaya. Seiring berjalannya waktu,
hasil arena menjadi jelas. Hanya 2 dari 10 petarung Baohu yang tersisa hampir tidak bisa bertahan. Melihat rekan-rekan mereka yang gugur, ketakutan mencengkeram mereka, gerakan mereka menjadi panik. Chen Ping memanfaatkan momen itu, melesat ke belakang salah satu dari mereka dan menghantam lehernya dengan tinjunya. Pandangan lelaki itu menjadi gelap dan dia terjatuh ke tanah. Menyerang petarung terakhir, Chen Ping menjatuhkannya dengan satu tendangan. Dalam hitungan menit, hanya Chen Ping yang berdiri di atas panggung. Para pejuang Baohu tergeletak berserakan, mengerang kesakitan. Darah mengotori lantai obsidian, berkilauan menakutkan di bawah lampu. Wajah Baohu pucat pasi. Meskipun tidak mau, dia tergagap. Aku menyerah, suaranya berbisik lemah, sangat kontras dengan keberaniannya sebelumnya. Bai Yi melompat, wajahnya yang keriput berseri-seri, hahaha, kita kaya. Nuo King, kosongkan brankas Baohu. Sambil menggosok tangannya, dia menghitung berapa banyak bahan langka yang dapat dibeli dengan koin-koin roh ini. Chen Ping berjalan mendekati Baohu, sambil menatap ke arah tuan rumah Baohu yang tadinya sombong. Tatapannya dingin, seolah sedang menatap serangga. Ingat, saat kau melihat orang-orang spirit Fox Den, menjauhlah. Pada saat itu, kilatan jahat melintas di mata Baohu. Tiba-tiba dia mengeluarkan belati beracun dari lengan bajunya, bilahnya berkilauan dengan cahaya hijau berbisa. Dengan kecepatan kilat, dia menusukkannya ke jantung Chen Ping. Bersambung.